Ibu bapa dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Kini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus memberikan penjelasan kepada Timotius tentang keadaannya sendiri pada saat ia dipanggil ke hadapan Kaisar untuk memberikan pembelaannya kepada Kaisar. Dan pada waktu itu, tidak seorang pun yang membantu dia untuk membela perkaranya, untuk bersaksi baginya, atau sekedar menerangkan hatinya, tetapi semuanya meninggalkan dia. Lalu ia menegaskan, tetapi Tuhan, hanya Tuhan yang telah mendampingi dia, memberinya hikmat dan keberanian yang luar biasa untuk memampukannya berbicara sendiri dengan jauh lebih baik ketimbang didampingi orang-orang tertentu. Ketika tidak ada orang yang muncul menenangkan hatinya, Allah membuat wajahnya bersinar, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, firman Tuhan, yaitu Allah mengeluarkan aku dari kesulitan itu, supaya aku dapat memberitakan Injil yang merupakan pekerjaanku. Sebab Paulus tahu sebagaimana berkhotbah di depan pengadilan dan juga di atas mimbar, dan semua orang bukan Yahudi juga mendengarkannya, termasuk Kaisar sendiri dan orang-orang besar yang tidak akan pernah mendengarkan Paulus berkhotbah seandainya ia tidak dibawa ke hadapan mereka. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa, katanya, yaitu dari Kaisar Nero, dan Tuhan akan melepaskan aku dari segala usaha yang jahat. Disinilah Rasul Paulus belajar dari pengalaman-pengalamannya. Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Katanya, merujuk kepada penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, saudara-saudari, kita meyakini jika Tuhan mendampingi kita, Ia akan menguatkan kita dalam keadaan susah dan bahaya, dan kehadirannya akan lebih dari sekedar menutupi ketidakhadiran semua orang. Yang kedua, apabila Tuhan menjaga hamba-hambanya dari bahaya besar yang sedang mengintai, itu demi pekerjaan dan pelayanan istimewa. Yang ketiga, pelepasan di masa lalu haruslah membesarkan harapan untuk masa depan, sehingga ketika kita mengalami keselamatan, sesungguhnya Tuhan sedang menata dan memimpin kita kepada masa depan yang lebih besar. Yang keempat, ada kerajaan surgawi, dan Tuhan akan menjaga hamba-hambanya yang telah bersaksi atau menderita dengan setia
sampai mereka masuk ke dalam kerajaan itu. Lalu yang kelima, kita harus memberikan kemuliaan kepada Allah atas pelepasan di masa lalu, sekarang, dan juga nanti. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, seringkali Tuhan menyelamatkan kami ketika banyak orang meninggalkan kami. Tuhan menyertai dan memimpin, serta mengarahkan langkah kami dan masa depan kami. Dan itulah yang menguatkan kami, menggembirakan kami, memulihkan kami. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, dan pimpinlah langkah kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa padamu. Amin. Saudara-saudari, selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat melayani. Shalom.